gimana caranya gitu si desainer tuh bisa tetap waras di tengah banyaknya sisi desainer yang mungkin dari tadi yang dibahas itu revisi yang banyak gitu dan dari sikap hujatan sana sini gitu. Itu harus kayak gimana aja. Halo, balik lagi di TOD, bukan Truth Order, tapi ini Talk of Design bareng aku Mia dan di episode kali ini kita bakal ngobrolin sisi lain dari desainer grafis nih Kak, yang biasanya kan kita sering sisi gelap kota apa gitu ya, atau negara mana. Nah ini kita ngobrolin sisi lain dari desainer grafis gitu. Yang mana si desainer tuh ini nih Kak, kebanyakannya sering ngerasa apa ya, mereka tuh gitu ya, kayak si desainer lebih ke ini sih, kayak bukan cuma sih, disangka sama pemula atau mungkin orang awam mereka tuh cuma tukang gambar, tukang tumpal teks, padahal kenyataannya enggak kayak gitu nggak sih? Ada banyak hal di belakang layar yang mungkin tidak diketahui sama pemula-pemula, dan ini cocok gitu, si podcast ini cocok buat pemula-pemula yang pengen switch karir dari yang bukan desainer jadi desainer, biar tahu gitu bahwa jadi desainer tuh nggak semudah yang dan nggak sesimpel itu. Dan ada satu fakta nih, faktanya yang jarang diketahuin, orang tuh nyangkanya jadi desainer grafis tuh yang penting ngandelin 100% kreativitas, padahal itu kita harus yang namanya negosiasi, komunikasi, manajemen, interpretasi keinginan klien gitu. Dan ketika orang nggak tahu ini, mereka tuh malah nyangkanya apa ya, kayak, duh ternyata ini di luar ekspektasi aku gitu. Ternyata desainer grafis tuh nggak seperti yang dipikirin sebelumnya gitu, padahal ternyata banyak hal yang perlu diketahui gitu. Iya, benar. Menurut kakak sendiri yang sama-sama jadi desainer, apa sisi gelap desainer grafis gitu? Oke, sisi gelap ya. Lebih ke sisi lain kali ya. Tadi udah dibilang tadi kan ya. Sebenarnya gini sih, itu kan kalau kita ngomongin profesi, sebenarnya semua profesi ada sisinya, sisi lainnya gitu. Betul. Yang tadi aku barusan habis lihat podcastnya Profesor Renald Kasali sama Prof Mahfud MD. Prof Mahfudnya bilang kalau banyak banget orang yang masuk ke jurusan hukum itu taunya tentang mempelajari hukumnya. Padahal yang berat tuh di 2 semester awal di mana dia belajar filosofinya dulu. Nah, mungkin itu salah satu sisi lainnya dari hukum ya. Mungkin teman-teman yang hukum mungkin bisa jelasin juga deh. Tapi kalau ditarik ke desain itu juga ada. Jadi banyak banget yang ngira, bahkan si desainernya ngira ketika masuk jurusan desain atau belajar desain ya tentang bikin gambar, tapi sebenarnya juga belajar dalam tanda kutip filosofinya, yaitu kayak problem solving, terus kayak riset dan lain sebagainya, gimana cari solusi kayak gitu kan. Nah itu yang banyak orang jadi miss, terus habis itu banyak yang burn out ya kan, banyak yang sampai dia lembur malam-malam dia ngerjain tugasnya kayak gitu-gitu kan ya. Tapi memang kayak gitu naturnya. Memang kayak gitu naturnya. Emang siklusnya harus seperti itu gitu. Cuma mungkin pengelolaan si desainer sendiri harus harus bisa lebih rapi biar kita nggak ngerasa stres dan burnout gitu ya Kak. Dan menurut kakak nggak sih desainer tuh punya satu hal yang kesehatan mental gitu yang perlu dijaga? Kesehatan mental yang perlu dijaga ya lebih kayak ini aja sih, mungkin kita harus sebagai desainer kudu ngerti ya kalau ini juga bukan hobi lagi, jadi ini udah bentuknya profesi. Jadi gimana caranya kita bisa ngatur hidup kita dibedain sama profesinya ini. Dan by the way sebenarnya kalau masalah tentang yang kayak begituan kayak burnout dan lain sebagainya itu sebenarnya kan general ya. Jadi orang-orang juga bisa burnout dengan pekerjaan lain, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa ngatur waktunya itu loh. Jadi dicicil-cicil aja pelan-pelan kayak gitu kan. Bukan pelan-pelan, lebih dicicil-cicil aja. Jadi jangan dadakan. Di akhir deadline langsung dia ngerjain gitu. Itu biasanya teman-teman kayak gitu sih. Dulu tuh juga teman-teman di jurusan desain juga sama kayak gitu. Nah, tapi kakak udah ini belum Kak? Kalau misalkan aku singgung ke logo HUT ke-80 Oh iya, udah keluar ya? Iya, udah keluar banget 2 hari yang lalu gitu ya. Di mana si logo ini tuh menurut aku bagus, cuman ketika membaca feedback dari netizen dan orang-orang luar desain gitu ya, orang-orang yang tidak berkecimpung di dunia desain, banyak banget yang berkomentar dan mungkin lebih ke mengkritik gitu. Pedas. Nah, kan mungkin kalau misalkan si desainernya kurang kurang persiapan mental, kayak ngerasa, aduh takut ya gitu, atau mungkin kayak down gitu, kayak ngerasa
tapi malah dihujat sana sini gitu. Menurut Kakak Iya, ini oh gitu? ya. Oh oke. Kalau arahnya ke sana, memang sebenarnya banyak desain yang dihujat kan. Tapi Betul. apa namanya, kita sebagai desainer harus ngerti banget kalau orang yang ngehujat itu dia bukan yang ngerjain project. Artinya dia nggak ngerti latar belakangnya kenapa desainnya bisa kayak gitu. Oh, Ya nggak? Jadi betul. contoh nih, kayak misalkan ada perusahaan atau pabriknya pabrik yang kuno, yang tua, atau enggak, yang dia kayak misalkan produksinya produksi snack-snack tua yang kayak biskuit kayak gitu, ngerti kan ya? Nah, Ya. misalkan dia bikin logo nih, dia bikin logo ke desainer, terus desainernya bikin logonya ini logo yang dalam tanda kutip tua dan kaku, dan ya pokoknya udah kuno gitu logonya, kelihatan kuno. Terus dihujat sama orang, lah ini rebranding kok jadi kuno gitu. Padahal kan sebenarnya memang itu perusahaannya perusahaan yang targetnya memang orang tua. Terus habis itu kayak perusahaannya nih memang mau menekankan kalau ini perusahaan yang udah lama, yang memang firm kayak gitu loh. Jadi kita harus sadar sebagai desainer, orang yang ngehujat ini nggak ngerti projectnya. Dia cuma tahu hasil akhirnya doang, ya nggak? Dan mungkin dari si desainer sendiri mereka juga udah melewati banyak tahap gitu Kak, di mana mereka kayak udah revisi berkali-kali gitu. Mungkin atau dari sisi research-nya juga kayak udah ngubek-ngubek sana sini sampai pusing sendiri gitu. Karena kan ada deadline-nya gitu. Karena kan ini kayak sayembara gitu. Nggak mungkin dong mereka lepas kontrol gitu aja gitu sampai belasan dan lain sebagainya. Makanya kayak ketika logo ini jadi, kayaknya buat beberapa orang gitu ya yang di luar non desainer kayak agak sedih juga sih ngelihatnya banyak yang mengkritik pedas. Tapi menurut Kakak sendiri nih dari 5 logo dinaikin ADGI, kira-kira mana sih yang paling bagus gitu? Oke, nah ini aku sebenarnya juga ini sih, apa namanya, untuk desainnya sendiri yang baru ini sebenarnya udah bagus dalam artian ini rapih, ini modernnya keluar gitu loh. Tapi kalau untuk briefnya dari pemerintah sebenarnya aku nggak tahu juga, soalnya ini sayembara tertutup. ADGI kemarin kan sayembara tertutup ya. Yang ikut ada beberapa, nggak tahu apakah itu perseorangan atau kayaknya semuanya studio ya, kayaknya ya, studio desain ya. Aku kurang tahu juga nih. Kalau Nggak yang ada. tahun lalu soalnya studio desain semuanya. Jadi semuanya studio desain. Nah, ini yang menang kan Thinking Room nih. Itu studio desain paling bukan paling gede mungkin, tapi ini yang terkenal di Indonesia, Thinking Room gitu. Kalau kita lihat dari yang hasil sayembara kemarin, memang yang paling modern yang Thinking Room sih. Kalau kita lihat yang lainnya, walaupun ada yang bagus juga, aku ada beberapa yang setuju bagus, tapi mungkin tidak cocok aja sama apa namanya temanya, mungkin kayak gitu. Jadi yang dipilih sama Thinking Room. Nah, terus balik lagi nggak tahu juga proses kreatifnya si Thinking Room, kenapa bisa bikin yang kayak begituan. Mungkin kalau boleh nyisipin saran, kayaknya Thinking Room akan lebih baik kalau dia ngeritain prosesnya deh. Betul. Itu akan lebih edukatif dan lebih orang akan jadi setuju mungkin ya kalau ketika tahu ya kan. Gitu. Dan aku juga setelah ngelihat setelah ngelihat 5 logo yang mungkin jadi top 5 setelah kemarin pemilihan gitu, kayak ngerasa oh kenapa Thinking Room jadi pemenang, karena mungkin dari 5 kandidat yang terpilih memang ini yang lebih relate gitu dengan apa yang diinginkan sama Pak Presiden gitu ya. Betul. Nah, terus dari menurut aku kalau tahun kemarin tuh bukannya ini ya Kak, dari beberapa anggota ADGI-nya sendiri. Tahu aku tuh. Iya betul. Yang ini juga sama kan dari anggota ADGI. Tapi anggota-anggota ADGI itu kan desainer dari studio biasanya. Jadi yang dia majuin itu studionya gitu. Aku kira tuh bebas gitu. Kayak aku belum tahu juga sih apakah gabung ke ADGI itu harus melewati pendaftaran apa gimana, tapi yang aku kirain aku tuh ADGI itu kayak perseorangan aja gitu, bukan cuma studio. Oh bisa kok, bisa perseorangan, tapi biasanya yang kalau untuk sayembara segede ini dari pemerintah kayaknya diserahin ke studio deh, karena tim kan. Dan aku kira tuh dia perorangan gitu, ternyata ini tim. Pantesan kenapa yang ditulisnya tuh di bawah Thinking Room-nya gitu, bukan nama desainernya yang Bram. Betul. Ini salah satu temanku ada yang dia habis bikin story kayaknya dia ikutan timnya deh, tapi aku lupa apa namanya, iya beneran atau enggak. Pas lihat kaget aja sih, oh ternyata dia Thinking Room gitu, yang keluar dari pemenangnya. Gimana caranya gitu sih desainer tuh bisa tetap waras di tengah banyaknya sisi desainer yang mungkin dari tadi yang dibahas itu revisi yang banyak gitu, dan dari sikap hujatan sana sini gitu. Itu harus kayak gimana aja?
Kalau ini mungkin lebih ke bikin peran aja ya. Jadi desainer itu harus ngerti perannya. Yang pertama, dia tuh bukan tukang sekali lagi. Jadi kalau dia kalau bukan tukang, dia tuh apa tuh? Kalau kita nyebutnya mungkin konsultan kali ya. Jadi kita menganggap dia atau desainer sebagai konsultan yang artinya kalau kita butuh suatu desain, kita nggak ngasih briefnya langsung jadi. Maksudnya bikin poster dong gitu, atau kita bikinin apa dong gitu. Kita ceritain aja masalahnya. Kok aku jadi malah cerita sebagai klien ya? Tapi maksudnya sebagai klien adalah kayak gitu. Jadi bisa aja ini aku misalkan mau bikin acara ini nih, kayaknya butuh desain. Nah, dia nanti akan menyarankan ya. Jadi desainnya bentuknya apa, terus idenya seperti apa dan lain sebagainya kayak gitu. Itu yang pertama mungkin ya. Yang kedua? Yang kedua, kalau tadi konsultan mungkin kita harus ini kali ya, bikin kalau kita tuh punya benteng gitu. Kita tuh harus punya bukan batasan ya. Kalau benteng namanya benteng ya batasan sih ya. Tapi Ya, Kak. apa? Kayak boundaries gitu, kayak punya batas. Ya, benar. Tapi lebih ke ini loh. SOP ya kalau kita bisa bilang ya. Jadi bentengnya tuh batasannya tuh sebagai SOP gitu. Kalau misalkan ada klien nih, kalau mau pesan apa yang harus dilakukan pertama? Apakah dia mau meeting dulu atau mau kasih referensi dulu atau gimana? Karena ada banyak banget desainer yang langsung dia menggebu-gebu langsung ngasih referensi, bisa kayak gini desainnya, bisa kayak gini desainnya. Padahal belum ngedengerin. Ini butuhnya apa sih sebenarnya? Kayak gitu sih. Berarti yang lebih cocoknya tuh ini dulu ya Kak, maksudnya ngobrol dulu sama kliennya, baru nanti kayak ke referensi dan lain sebagainya belakangan gitu. Karena kayaknya aku juga butuh nih Kak, butuh saran menurut Kakak emang etisnya seperti apa gitu alur dari pengerjaan proyek yang betulnya gitu, selain dari yang sebelum dari ada design thinking dan sebagainya, tapi antara desainer dan klien gitu. Kalau ya sebenarnya dengerin dulu kliennya, terus habis itu kalau udah dapat kira-kira masalahnya apa, briefnya kayak gimana, habis itu diterjemahin dengan riset. Jadi kita riset kayak gimana enaknya solusinya. Habis itu konsep juga boleh langsung konsep aja. Kira-kira konsepnya kayak gini nih, terus dikomunikasikan. Kira-kira ini bagus atau enggak konsepnya. Habis itu kalau kliennya setuju baru eksekusi. Pokoknya eksekusi itu bagian-bagian terakhir aja. Gitu. Itu udah kayak kalau satu hari full itu udah sore-sorean gitu loh. Jadi udah hampir matahari tenggelam itu baru eksekusi. Gitu. Tapi dari pagi sampai sore itu lebih ke konsep riset tadi gitu. Oh, jadi ingat nih. Apa? Gimana? Mau ngomong apa? Kakak dulu aja nggak apa-apa. Oke. Jadi ingat tadi kan bagian awal tuh yang bagian kita bikin SOP-nya. Gimana ketemu klien dan lain sebagainya. Tapi bagian akhir itu jangan lupa juga kita harus batasin revisi. Karena kalau ya namanya jualan ya, kan jasa kan pasti ada apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak kan. Jadi apa yang harus berapa banyak revisi itu juga termasuk dalam paketnya. Jadi kalau misalkan revisinya nambah lagi, itu juga akan nambah harga pastinya karena lebih panjang. Atau lebih ke bisa aja ada yang kayak gini juga nih, kayak misalkan kita matok harganya per bulan. Jadi ini akan jadi dalam 2 bulan desainnya. Jadi dia akan membayar kita dalam 2 bulan. Tapi kalau misalkan ternyata revisi-revisi banyak di akhir yang butuh lebih panjang lagi, itu pastinya dia akan membayar 1 bulan lagi atau berapa gitu. Jadi macam-macam cara pricingnya. Tapi pokoknya kita harus membatasi diri gitu. Tapi jangan ini semuanya dimakan ya. Dalam bentuk proposal atau kayak gimana Kak ininya? Oh, ya proposal bisa sih. Tergantung ya kalau misalkan proyeknya gede banget proposal biasanya. Proposal kalau gede lagi lebih gede lagi kontrak biasanya. Oh, gitu. Kalau hanya kecil-kecilan mungkin by obrolan aja itu tetap lazim malah kayak nggak profesional Kak. Lebih gini, kalau profesional jadi sebenarnya lebih bagus ya kalau misalkan kita pakai kontrak, pakai dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan pesan desainnya cuma harganya 500.000, itu lebih ke ngapain sih? Lebih ke kitanya yang terlalu effort sih. Yang ketiga apa Kak? Setelah tadi yang kedua kita harus punya benteng nih. Oh, itu berarti tadi udah 3 tuh. Yang pertama kan SOP-nya. Yang pertama kan apa tadi? Konsultan kita, role-nya. Betul. Yang kedua kan tadi tentang kita bikin benteng SOP-nya. Yang berikutnya kan kita punya batasan. Yang ketiga tuh tentang apa tadi? SOP.
bukan yang tentang revisi, ya kan? Batasan revisinya. Terus yang keempat nih, berarti yang keempat adalah tentang edukasi. Jadi kalau misalkan klien nggak ngerti, jadi kita edukasi. Itu sebenarnya hampir mirip sama konsultasi ya sebenarnya. Kalau kan banyak nih klien yang nggak ngerti tentang desain ya. Jadi dia ngertinya cuman pesen gambar sebenarnya. Jadi kita harus mengedukasi sebenarnya kita bisa lebih dari itu loh. Gitu. Dan sering banget kejadian gitu ya Kak, ketika klien pengen mengorder desain, mereka nggak bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan sendiri gitu. Malah bilang, udah terserah Mas Mbak, yang penting bagus, tugas saya cuma bayar. Tapi ketika nanti setelah jadi, revisi berkali-kali gitu. Nah itu kan sisi lain yang jarang diketahui orang ya Kak. Nah itu kesalahan siapa menurut kamu? Salah dua-duanya sih menurut aku. Karena kenapa salah dua-duanya? Karena yang pertama klien jelas tidak tahu apa yang diinginkan, itu cukup fatal juga sih. Karena kan orang lain juga nggak tahu apa yang harus dikerjakan gitu. Ketika kamu nggak ngasih tahu kita maunya apa, ya bingung gitu. Terus yang kedua dari si desainer, kenapa salah? Karena ya desainer justru perannya yang tadi kakak bilang harus mengedukasi gitu. Ketika desainer tidak bisa mengedukasi, ya gimana bisa proyek ini berjalan gitu kan? Benar sih. Kalau aku lebih ke 30-70 ya. 30%-nya kesalahan klien, tapi 70%-nya kesalahan desainernya karena dia nggak memandu ini proyeknya kan, gitu. Berarti kalau misalkan ada klien yang dia lebih ke santai, bukan santai sih Kak, lebih ke mengikuti arus gitu ya, ya udah terserah. Berarti ini harus yang berperan aktifnya adalah desainer gitu ya Kak. Ketika kliennya dia lebih aktif, mungkin di sini tugas desainer hanya sebagai pendamping gitu, sebagai konsultan biar klien tidak kelewat batas dari aturan-aturan main dalam desainer sendiri gitu ya. Betul. Kalau udah terlanjut sebenarnya ya ini aja, ajak meeting aja. Kalau kita ini udah terlalu panjang nih proyeknya nih gitu. Jadi kita kayaknya butuh sesuatu yang supaya terstruktur gitu. Kalau baru tahu ya, jadi kalau kalian nonton video ini dan lagi project dan projectnya dragging panjang banget, baru tahu ajak meeting sekarang deh. Kakak biasanya lebih enak meeting offline atau online? Oh, kalau aku sebenarnya suka offline ya sebenarnya. Karena kalau offline itu ada emosinya, ada bisa ketemu fisik itu kayak koneksi gitu loh. Tapi kalau lewat Zoom itu rasanya agak kurang ya sebenarnya. Dan kadang suka agak salah persepsi dikit gitu ya Kak. Nah, karena benar. Beda bahasan tuh ketika nggak ketemu langsung suka jadi agak beda. Iya benar. Terus ini loh, kalau misalkan kita offline tuh ngobrolnya tuh bisa lepas, maksudnya kayak nggak ganti-gantian ngobrol gitu kan. Kalau Zoom tuh biasanya ganti-gantian. Di episode kali ini ada lagi yang mau dibahas nggak Kak? Sisi lain dari desainer grafis nih. Mungkin cukup sih ya. Mungkin langsung ke take away aja. Kamu take away-nya apa? Boleh, kalau dari aku take away-nya lebih ke kita tuh jangan cuma ngelihat apa yang di depannya doang gitu. Ketika kalau ada pepatah tuh yang ini loh Kak, yang don't judge book by its cover gitu ya. Jangan cuma lihat luarnya doang, tapi ternyata sisi lain di belakang sana tuh ternyata banyak hal yang perlu dipelajarin juga biar kita tuh enggak ngerasa wah ini ternyata udah di luar ekspektasi nih gitu. Tapi lebih ke ngerasa enggak kok ini sesuai ekspektasi saya gitu. Malah justru kayak bener-bener sesuai harapan gitu. Nah menurut aku tuh itu sih dari kakak. Kalau dari aku sih desainer itu tetap profesi ya. Jadi sama seperti profesi yang lain, dia pasti ada etika profesinya. Maksudnya bukan etika profesi itu terlalu berat sih. Lebih ke traits atau perlakuan profesionalnya di dalamnya gitu. Termasuk ya tadi yang udah disebutin kayak SOP-nya, habis itu jadi edukatornya, habis itu jadi konsultannya kayak gitu. Semua profesi kayaknya sama deh. Yang kayak akuntan kayaknya juga sama deh. Kalau misalkan kita pesan akuntan freelance atau kalau misalkan kita pesen apa sih yang lainnya kayak perawat di rumah misalkan, ya kan dia kayaknya kita nggak tahu tentang medis, dia juga akan edukasi ya kan, sama aja sebenarnya. Gitu. Cuma beda konteksnya aja mungkin ya, lebih ke iya benar. Oke, mungkin cukup sampai di sini episode kali ini. Jangan lupa subscribe. Thank you.